Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi al-mutahhirin wa ala ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang telah direncanakan, yang telah dijadwalkan, kita semua bisa hadir di Masjid Al-Jadid dalam rangka saling tawasobil haq, tawasobil sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan semoga juga untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya fi ulumiddin, dalam perkara agama yang kita dengannya seperti berkebutuhan terhadap udara dan air. Cuma banyak manusia yang tidak mengerti ataupun mengerti tapi meragukan, sehingga dia lebih senang untuk mengejar yang lainnya, untuk mengubur yang lainnya, tapi lupa dengan perkara agama yang dibawa hingga kelak dia berkalang di atas tanah. Salawat dan salam yang terindah, yang teragung kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa jadi panutan suri teladan, dan kelak semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang mulia Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Asbah wa Nadhair yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kini masih di iftitah, masih di pembukaan. Bi qaulihi sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi dawil fadlis sa'ir. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kesejahteraannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga kepada ahli keluarganya, meliputi istri-istrinya maupun anak-anaknya, dan juga keluarganya besar yang kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula wa sahbihi, dan juga para sahabatnya yang mulia, dawil fadlis sa'ir, yang memiliki al-fadl, keutamaan dan kemuliaan yang sa'ir, yang terus berkelanjutan. Di kemuliaan para sahabat Rasul tidak sifatnya tetap ataupun hilang, melainkan kemuliaan yang terus berjalan hingga hari ini, bahkan hingga hari kiamat. Ini adalah keberkahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni summal ladzi yalunahu summa alladzi yalunahu. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yakni generasi sahabat, di mana radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan Allah, dengan segala kesungguhan, keistiqomahan dan perjuangan para sahabat dalam membantu perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
membela Rasulullah SAW, bahkan mengorbankan jiwa, raga, dan apapun yang mereka miliki, sehingga akhirnya nama mereka harum tidak hanya pada masanya hingga kelak di hari kiamat. Maka ketika kita menyebutkan salawat dan salam kepada Rasulullah, maka para sahabatnya pun ikut mendapatkan keberkahannya. Karena kita mengenal Rasulullah, tahu akan Rasulullah juga atas jasa dari para sahabatnya. Radhiyallahu anhum. Salatan wa salaman na'udduhu ma yaumal qiyamah. Di mana salawat dan salam ini kita persiapkan yaumal qiyamah, sampai hari kiamat, min a'dadid dhahair, yang itu merupakan penyimpanan yang terbaik atau simpanan amaliyah kita kepada Rasulullah SAW, penghormatan kita kepada Rasulullah SAW yang itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Karena barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali saja, maka Allah akan bersolawat, artinya mendoakan kebaikan, keberkahan kepada pemberi salawat sampai 10 kalinya. Dan ini juga dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Hai orang-orang beriman, bersalawat dan salamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu seperti juga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat itu juga seperti zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat itu seperti juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ketentuan dalam bersalawat juga nanti berarti seperti ketentuan ibadah pada umumnya. Sebisa mungkin tidak kemudian ditambah-tambahkan dengan apa yang menjadi mau kita. Walaupun ibarat dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan beliau juga menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan redaksi yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah sebelumnya. Bahkan di dalam penyebutan apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi, beliau juga menyampaikan salawat dan salam versinya sendiri. Artinya, kalau kita kemudian menyampaikan salawat dan salam yang memiliki kaidah bahasa Arab yang baik dan benar, tetapi juga tidak bersinggungan dengan sesuatu yang dinafikan, yang ditolak oleh Rasulullah, maka sah-sah saja. Tetapi apabila kemudian penyebutan dan pelafatan salawat dan salamnya kepada Rasulullah ini terlalu berlebihan, di mana Rasulullah sendiri tidak menghendaki agar beliau itu dikultuskan, dilebih-lebihkan, bahkan mungkin disetarakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang menjadi catatan untuk kita bersama untuk hati-hati. Apalagi salawat hari ini sudah tidak hanya ditambah lafadznya, tapi dengan genre musiknya. Ya Pak ya, ada bahkan salawat koplo Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau kita kemudian resapi dan pikirkan, ini saya sudah sangat bertentangan bahwa pemuliaan kita terhadap Rasulullah, penghormatan kita kepada Rasulullah, dan doa dan salam kita kepada Rasulullah tidak mungkin harusnya tercampur dengan hal-hal yang demikian. Na'udzubillah yaumal qiyamah, yang kami persiapkan salawat dan salam itu hingga hari kiamat, min a'dadid dhahair, sebagai simpanan yang amat besar. Jadi nanti setiap salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah juga insya Allah akan bernilai pahala yang kelak Rasulullah SAW
memberikan balasannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daimaini, dan senantiasa keduanya ini akan selalu disampaikan oleh umatnya masyarul fulkul jari, selama beredar planet pada orbitnya. Jadi selama ibaratnya planet-planet ini masih berputar alias belum terjadi kiamat, maka sholawat dan salamnya kepada Rasul akan selalu diucapkan oleh umat yang mencintainya. Wadarul falakud da'ir, dan begitu pula akan terus bergerak planet berkeliling pada orbitnya. Ini bahasanya sudah ibaratnya tidak hanya pembahasan yang ada di dunia, tapi pembahasan yang ada di langit atau galaksi, ya. Berarti pengetahuan Imam Jain As-Suyuti terhadap ilmu falak, ya, ilmu astronomi itu sudah dia miliki. Ya, ini menandakan betapa luasnya pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh ulama masa lalu. Tidak hanya dia ibaratnya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu umum. Dan memang para ulama itu terdahulu demikian, Pak. Mereka itu ya pakar dalam keilmuan agama seperti tafsir, fikih, hadis, tapi juga mereka ahli dalam bidang kedokteran, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Karena dalam Islam juga tidak ada istilah dikotomi atau perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang hari ini seringkali kita mencoba untuk memisahkan karena terpengaruh oleh pemahaman Barat, yaitu paham sekularisme. Di mana kalau ilmu agama terdahulu orang hanya boleh memikirkannya di gereja, orang hanya boleh memperbincangkannya di para rohaniawan atau agamawan. Sementara orang umumnya tidak boleh membicarakan hal itu. Dan sebaliknya, kalau ada urusan tentang umum, ekonomi, politik, sosial, itu tidak boleh menjadi pembahasannya para rohaniawan, para agamawan. Para pendeta mereka tidak boleh untuk membahas tentang hal itu. Ini namanya sekularisme, ya. Tetapi Islam sesungguhnya memadupadankan antara ulumuddin dengan ulumul madah. Agama dengan umum itu saling berkesinambungan, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Misalnya kita membahas tentang zakat, fikih zakat, atau fikih mawaris, atau fikih faraid. Bagaimana kita akan bisa menemukan kemudian sampai pembahasan zakat, kemudian sampai pembagian waris, apabila tidak kita menguasai ilmu matematika? Bagaimana kita sekarang untuk bisa menentukan peredaran bulan yang itu disebutkan dalam ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, dan mereka bertanya kepadamu tentang peredaran bulan, maka katakanlah itu adalah waktunya untuk haji dan waktu untuk sekalian manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ilmu itu kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang astronomi? Yang hari ini masih seringkali terjadi perselisihan antara ahli ru'yah dengan ahli hisab. Ahli hisab sebenarnya apa? Bukan ahli rokok, bukan. Ya, padahal itu bisa saja dijadikan satu kesatuan. Tidaklah orang yang kemudian ahli ru'yah kecuali dia telah menghisab terlebih dahulu, dan tidaklah ahli hisab kecuali dia meru'yah hilal terlebih dahulu. Maka ini yang kita bisa mendapati bahwa Imam Jain As-Suyuti juga mengetahui sampai tentang planet yang bergerak pada orbitnya. Amma ba'du, dan selanjutnya, biasanya ini adalah bentuk jeda. Ketika itu perkataan atau tulisannya dari para ulama atau penyampai, maka dia disebutkan ada amma ba'du. Sebenarnya makna
ibaratnya sendiri tidak ada yang spesifik, tapi ibaratnya kalau kita ya selanjutnya, ya ada jeda perkataan kemudian amma ba'du, berarti di situ adalah untuk memberi pemisah antara pembahasan yang sebelum dengan pembahasan yang setelahnya. Fa'ilmul fiqhi buhuru jahiratun, dan ilmu fikih itu, ini sudah masuk kepada pembahasan apa itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu bagaikan lautan yang sangat luas membentang. Artinya ini pembahasan ilmu fikih itu tidak sempit, tidaklah sesuatu yang ibaratnya kita masuk ke sebuah ruangan kemudian berada di dalamnya dan seakan-akan membuat kita itu tidak lagi bisa bergerak. Justru fikih itu sifatnya wasi'a, luas sekali. Maka bagaikannya seperti lautan. Yang lautan itu kan tidak bisa kita ketemui ujungnya. Kalau kita di tengah laut, ya ibaratnya memancing nyebrang ya ke Pulau Jawa, itu ketika benar-benar ada di tengah-tengahnya, tidak bisa melihat adanya pulau yang ada di pinggirannya, maka kita akan lihat seakan-akan tidak ada pinggirannya, tidak ada batasnya. Paling kalau kita sudah berada di lautan seperti samudra, maka tidak ada tepiannya. Ketika seorang mengatakan fikih itu saklek, fikih itu hanya boleh pembahasan dari satu sisi saja, dari sudut saja, dari pemahaman ulama saja, dari satu mazhab saja, ini berarti dia mempersempit ilmu fikih itu sendiri. Padahal ilmu fikih itu sendiri seperti buhurul jahir, dia sangat luas sekali, membentang. Kalau orang ibaratnya masuk lautan, dia mencoba mencari ujung yang nggak akan ketemu. Maka seperti itulah nanti para faqih adalah orang yang memiliki ilmu yang tidak ada batasannya. Maka orang yang ingin belajar ilmu fikih harus siap merasakan pahitnya, susahnya mencari ilmu. Dan ini dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man lam yaduk dulla ta'allum sa'a sayaduku dulla jahlihi kulla hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar walaupun hanya 1 jam saja, tidak siap dia meluangkan waktunya, meluangkan kesempatannya 1 jam untuk belajar ilmu, khususnya ilmu fikih, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan karena tidak memahami ilmu fikih dengan baik sepanjang hidupnya. Belum lagi fikih itu dipakai dalam segala persoalan kehidupan. Hari ini kalau kita bahas fikih, paling pembahasannya fiqhut thaharah, fiqhus shalah, fiqhus siyam, fiqhus zakat. Mentok-mentok kalau mau haji, manasik haji, fiqhul haji. Padahal apa? Yang namanya fikih itu menyeluruh segala lingkup kehidupan manusia diatur oleh fikih. Sekarang kalau kita membahas tentang persoalan simpan pinjam, utang piutang, sewa menyewa, jual beli, ada di fikih. Namanya fiqhul muamalah atau fiqhul iqtisadiyah, fikih ekonomi. Ketika seorang membahas tentang ilmu ketatanegaraan, membahas tentang siapa yang nanti berhak menjadi seorang pemimpin bagi sebuah bangsa atau negara, bagaimana kemudian kita bisa mempergunakan politik di dalam berkenegaraan, bagaimana nanti membuat undang-undang itu siapa dan apa saja fungsi dan tugasnya, itu dibahas dalam fikih juga, namanya fiqhus siyasah. Ketika nanti kita membahas tentang persoalan ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang yang melakukan kerugian kepada orang lain, melakukan kezaliman kepada orang lain, sehingga nanti orang tersebut layak untuk diberikan hukuman atau sanksi, nanti masuk kepada fiqhul jinayah. Jadi segala urusan itu ternyata berkaitan dengan fikih. Bahkan sampai kita mati pun masih berkaitan dengan fikih. Kita mati diurusnya bagaimana? Namanya fiqhul janais.
Nanti apa kita yang kita tinggalkan dibahas dengan fiqhul waris atau fiqhul faraid. Jadi tidak ada aspek dalam kehidupan manusia fil hayati wa ba'dal mamat illa bi ilmin fiqh, kecuali dengan ilmu fikih. Maka apa yang kita pelajari selama ini, pembahasan fikih, apalagi baru mungkin dari 1-2 sudut pandang, 1-2 pembahasan saja. Di beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas matan Abu Suja ya Pak ya. Itu kan matan yang berkaitan tentang fikih Asy-Syafi'i. Berapa lama bertahannya Pak? Apa yang nggak tahan itu ustadznya apa jamaahnya? Ada 1 tahun ada? Nggak ada 1 tahun. Itu ibaratnya baru apa? Baru dasarnya, dari ibaratnya itu usulnya. Ya tapi kita nggak tahan untuk belajar ilmu fikih. Ya bisa jadi ustadznya yang sibuk atau jamaahnya yang menyibukkan diri sehingga nggak sempat belajar lagi. Dan ilmu fikih juga bagaikan taman-taman yang kalau dilihat itu menawan, mempesona. Ya, nadhiratun itu sama dengan khadiratun atau hijau-hijauan. Dan sifatnya manusia itu kalau melihat yang hijau itu memang senang Pak. Ya. Kalau melihat yang indah-indah itu senang, apalagi kalau lihat taman, kebun yang ada tanaman-tanaman itu memang senang. Bahkan nanti yang gemerlapannya dunia, harta, uang saja, kalau kemudian dilihat oleh kita yang buat kita senang, itu disebutnya apa? Mata yang hijau. Hijau matanya kan gitu ya. Bukan kalau emas itu warnanya kuning tapi nggak disebut kuning matanya enggak. Kalau kuning matanya malah kena hepatitis deh. Tapi disebut apa? Hijau matanya kan gitu ya. Karena segala sesuatu yang memang hijau itu tampaknya menyenangkan, seperti orang yang berada di sebuah taman, di situ banyak tumbuhan, banyak bunga-bunga yang indah. Nah seperti itu pula lah fikih. Jadi ketika orang masuk ke dalam pembahasan fikih, dia seperti menemukan taman yang begitu indahnya. Bukan sesuatu yang menyerap. Ketika sudah membahas fikih, apalagi sudah membahas dalil, apalagi sudah membahas perbandingan mazhab, wes yang gila. Mumet fikih mesti, kan? Padahal itu kalau kita lihat dalam filosofinya, ya bunga itu jadi indah justru ketika warnanya beragam. Berapa satu warna Pak? Mawar itu kalau kelihatannya indah daripada melati karena dia warnanya beda dengan melati. Mawar itu umumnya merah, melati itu umumnya putih. Dan bunga-bunga yang ada di taman nampak menjadi indah karena semarak warnanya beda. Coba kita nanam satu tanaman saja di kebun kita. Apa indah dia? Apa menawan? Nggak menawan. Makanya ketika kita membahas fikih, memang nanti harus siap dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang, dan nanti hasilnya pun pasti akan ada perbedaan. Karena nanti disebut dengan POV-nya berbeda, point of view-nya berbeda. Loh kok ini terhadap hukum ini kok mazhab Syafi'i begini, mazhab Maliki begini, Hanafi begini, Hambali begini, kok beda-beda? Ya, bingung kita akhirnya, mana yang benar? Padahal kalau kita lihat awalnya saja, kalau kita belajar kenapa itu semua berbeda, karena nanti sudut pandangnya berbeda. Tapi justru dari perbedaan itulah ada terlihat keindahannya. Maka disebutkan wallahu nadhiratun wa nujumu zahiratun, dan fikih itu ibaratnya bintang-bintang yang gemerlapan.
Ya, bintang kalau kita lihat pas lagi cuacanya terang, tidak ada mendung di langit sana, kondisinya gelap gulita, tapi ada cahaya 1, 2. Dan kalau lagi pas banyak-banyaknya itu kelihatannya langitnya sangat indah, lebih indah daripada lampunya pasar malam, Pak. Lampunya pasar malam yang di PU aja kita kadang terpesona ya, padahal ada teriakan-teriakan hantunya kan. Ini langit yang gelap kemudian ada cahaya yang menerapkan, itu sangat indah. Nah begitu pula nanti orang-orang yang belajar ilmu fikih itu bagaikan memberi cahaya dalam kegelapan di tengah-tengah masyarakat. Maka nanti orang alim, orang fakih itu bagaikan lintang, Pak. Apa itu bintang? Lintang ini bintang yang kemudian orang itu kalau lagi tersesat mencari arah, dia mencarinya bintang yang lintang, bentuknya lintang. Di mana nanti, oh ini arah mana? Ya itu petunjuk orang-orang zaman dulu, Pak ya. Ada disebut dengan bintang, apalagi kalau di lautan itu. Nah, demikian pula ketika kita belajar fikih itu untuk mencari petunjuk dalam kehidupan, sehingga tahu nanti yang halal, yang haram, yang hak, yang batil, yang salah, yang benar. Tapi sebaliknya juga, kok banyak yang disebut dengan bintang nomor 8, bahwa yang kita anggap benar itu nanti di dalam fikih tidak mesti meniadakan dan menyalahkan yang lain. Seperti kita misalnya suka, oh itu bintangnya itu saya suka. Apa berarti bintang, warna bintang yang kita suka ini memadamkan cahaya bintang yang lain? Tidak. Makanya nanti para imam mazhab itu bercahaya bagi kelompoknya masing-masing. Bagi mungkin yang kita Syafi'iyah atau Hanabilah, ya yang bercahaya itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi bagi yang bermazhab Hanafiyah, Imam Hanafi itu yang memiliki cahaya kurang daripada yang lainnya. Tapi bagi yang di sekitaran Jazirah Arab, khususnya orang-orang Madinah, yang terlihat cahayanya yang menyorot adalah mazhabnya Imam Malik. Jadi adanya cahaya bintang di satu titik yang kita sukai tidak berarti menafikan yang lainnya. Makanya Imam Syafi'i juga pernah mengatakan bahwa bisa jadi pendapatku ini benar tapi mengandung kesalahan, dan bisa jadi pendapatnya orang lain itu salah tapi mengandung kebenaran. Wa usuluhu tsabitatun muqarraratun, dan fikih itu akarnya kokoh dan mengakar ke dalam. Ya, usul itu kan akar ya, atau fondasi. Nah, fondasi di dalam fikih itu yang disepakati ada 4, yang tidak disepakati ada 6 kurang lebih. Yang disepakati usulnya fikih adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama, yang keempat qiyas. Ya Pak ya, ini usul yang sabitatun dhahiratun, yang dia mu'tabar an jami'i al-mazahibi. Semua mazhab sepakat 4 ini menjadi usul syariah: Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Tetapi di luar itu ada yang disepakati oleh sebagian, diambil sebagai usul syariah, ada yang tidak menyepakatinya. Di antaranya adalah apa? Asyarul man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu boleh dipakai tidak? Kemudian maslahah mursalah. Kemudian lagi al-istihsan. Kemudian al-istishab. Kemudian lagi adalah amalul ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Kemudian lagi ada satu dara'i, yang menghindari kesulitan, menghindari bahaya. Nah ini semua
adalah yang tidak disepakati oleh para ulama, tapi itu juga disebutkan menjadi usul syariah. Nah, kita juga harus mengetahui nanti apa itu Al-Quran, apa itu As-Sunnah, apa itu Ijma, apa Qiyas, apa itu tadi yang tidak disepakati, al-istifsar, al-istishab, masalah musalah dan lain sebagainya. Yang jelas usulnya itu kita terbawalatun, dia menghujam ya, dan kemudian mengakar di dalamnya, dan ini tidak boleh dicabut. Jadi yang namanya fikih itu tadi tidak boleh meninggalkan dalil. Kalau ada orang bilang qultu anna hukma hadza kaya, aku mengatakan bahwa hukumnya ini adalah itu. Terus ditanya, mana dalilnya? Aina al-murad? Dari mana rujukanmu? Kita nggak menyebutkan dalilnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, sedangkan tadi yang diperselisihkan para ulama, maka itu namanya bukan fikih. Karena al-fiqhu al-ilmu min al-ilmu bi ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-mustanbitati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi namanya fikih itu adalah ilmu yang berkaitan tentang syariat, ma amara bihi wa nahaa anhu, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, yang kaitannya al-amaliyah, yang dilakukan oleh manusia, al-mustanbitatu, yang disyarikan, yang diambil, yang disimpulkan, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil yang terperinci. Jadi tidak bisa disebut fikih kalau ada hukum yang keluar darinya. Ketika disebut aina dalil, dia tidak bisa menyebutkan dalilnya. Nah, maka usulnya itu tidak boleh dicabut. Orang ingin bahas fikih tapi dia nggak pakai dalil, nah ini kayak pohon yang siap nunggu robohnya. Kenapa? Akarnya tidak menghujam ke tanah. Maka hal ini menjadi sebuah kelaziman, menjadi sebuah keharusan para penuntut ilmu, calon fuqaha, ini khususnya yang at-tulaba tolib ya, al-aulad minal ma'hadi al-adkiya, ini wajib mereka untuk menguasai usul syariah, usul syariahnya. Kalau bisa ya katam 30 juz, kalau bisa menguasai kitab-kitab hadis ya, kitabnya Imam Bukhari, kitabnya Imam Muslim, kitabnya Imam At-Tirmizi, kitabnya Ibnu Majah, kitabnya An-Nasai, kitabnya Ad-Durqutni. Kalau bisa ya, kalau kemudian dia mengetahui tentang aqwalul fuqaha, pendapatnya para fuqaha terdahulu, tidak boleh kemudian dia menyampaikan sebuah fatwa atau hukum kok tidak ada di situ dalilnya sama sekali, bahkan tidak ada keterangan dari para ulama sama sekali. Nah, kalau amit yang kita sudah berusia lanjut, nek pengen menguasai itu dari usulnya sampai nanti ke furu'nya, wes mesti mau waktunya juga nggak cukup, nggak nyanda. Nanti makanya ada pembahasan, kalau kita yang orang awam yang baru belajar itu kita bahasnya mempelajarinya produk hukumnya. Tapi nanti yang anak-anak muda yang masih sempat ini belajar, maka dia harus belajar usulnya dan qawaidnya. Ini sebuah kelaziman Pak hari ini kalau kita ingin kelak mencetak para ulama dan fuqaha. Nah, kalau teman-teman kan masih dipelajari dasarnya ya, Ustaz Gofar ya. Mereka Al-Quran, Katamin, kemudian bahasa Arabnya selesaikan. Nah, insya Allah nanti buka kitab apa saja, bahas kitab apa saja, nanti bisa mudah ya. Bahasa Arabnya ini
dikuatin lagi ya, selain dia menghafal Al-Quran. Udah cocok, udah pas tuh, ada tahfidz dan bahasa Arab. Itu satu kelaziman yang harus dikuasai. Wa furu'uhu thabitatun, kalau di buku yang lain, wa furu'uhu nabitatun muharraratun la yafna bi kasratil infaqi kanzuhu, dan cabangnya juga itu pokok yang begitu kuat, yang berkembang banyak, la yafna, dan tidak akan pernah habis, bi kasratil infaq, walaupun banyak diberikan, kanzuhu, pembendaharaannya. Jadi fikih ini tidak akan pernah habis dibahas. Nggak ada orang bilang aku udah katam, yang matang, aku udah katam hasyiyah, kemudian dia berhenti sampai satu titik itu, kemudian nggak bahas yang lain, nggak bahas kemudian pembahasan kitab-kitabnya yang lain, atau tidak kemudian disandingkan dan diperbandingkan dengan yang lain. Nggak bisa. Kalau nanti sudah, kalau kami dulu di Al-Azhar, di awal kami suruh belajar dulu mana yang menjadi dominan mazhabmu di negerimu. Nah di situ nanti kami ngambilnya apa? Usul fiqhnya Syafi'i. Namanya nanti berarti adalah fiqhu ghairul Hanafiyah, fikih ghairul Hanafi. Dan nanti fikihnya fikul Hanafiyah. Karena kalau fikihnya Hanafi itu dominan pembahasan dan sudut pandangnya serta usul qawaidnya beda banget. Ya, banyak yang beda lah daripada yang usul dan qawaidnya punya Imam Syafi'i, punya Imam Malik, dan punya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka nanti adalah fiqh Hanafiyah wa ghairu Hanafiyah. Nah kemudian yang di ghairu Hanafiyah kita nanti suruh belajar dulu satu persatu. Nah situ ada tulisannya. Kalau belajar itu harus apa? Tulisannya gimana? Yang benar itu? Hah? Ya ambillah ilmu sedikit. Nggak bisa kita langsung nanti tahu-tahu kita membahas perbandingan mazhab, nggak bisa. Ambil ilmu sedikit, kita kuasai dulu fikihnya Syafi'i. Wah sampai dia terkuasai, baru nanti fiqhul muqaranah, fikih perbandingan. Nah ini kan kadang di Indonesia ini kita urut kataman satu mazhab, kemudian sudah ketemunya perbandingan mazhab. Makanya Indonesia itu mungkin saking pinternya langsung bisa memperbandingkan mazhab plus dia bisa mentarjih mazhab. Oh itu hebat benar itu. Ya, kalau ustaz-ustaz kami yang bahkan dan doktor, profesor itu nggak berani untuk mentarjih atau dia langsung memberikan fatwa selama fatwa yang sebelumnya itu masih ada. Yang jelas ini bahwa cabangnya dari ilmu yang sudah dimiliki fikih ini tidak akan pernah habis walaupun kita banyak menyampaikan. Justru ilmu ini dan ilmu yang lainnya, Pak, justru ketika diberikan kepada orang lain akan makin berkembang. Ya, coba mungkin yang di sini ada santri sekarang udah mulai ngajar, ada pengabdian. Nah, ilmunya pada saat dia nyantri, dia terbatas dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Gopar dan Ustadz lainnya yang ada di sini. Tapi begitu dia jadi pengabdian, dia sudah mulai mengajar, secara tidak langsung atau tanpa dia sadari, ilmunya dia lebih berkembang. Karena itulah fungsinya kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kalau kita dalam penghafal Quran atau menguasai ilmu Al-Quran, khairuhum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan
mengajarkannya. Maka semakin kita banyak ngajarin ke orang lain, semakin banyak tahu kita, semakin banyak bisa kita. Yang tidak akan pernah habis pembendaraan ilmu fikih itu. Makin dikaji, makin banyak yang didapatkan faidah-faidahnya. Maka saran saya, orang yang belajar suatu ketika harus siap mengajar. Jangan belajar hanya cukup untuk kita tahu. Nah, bahkan mungkin bapak-bapak juga begitu, Pak. Bapak juga niati, saya sekarang belajar, nanti suatu ketika saya akan mengajar. Minimal mengajar siapa? Istri saya, anak-anak saya, gitu Pak. Nanti kalau pas di pos ronda membahas, yuk kita membahas fikih Syafi'i. Ayo kita buka matan Abu Suja, gitu. Ya. Wala yabla ala tuli zamani izu, dan tidak akan pernah yabla hilang, pudar, walaupun tertelan waktu, apanya? Kemuliaannya. Ya, fikih itu walaupun ibaratnya masa sudah berganti, fikih itu tetap ada di atas, tetap dijaya. Mau bahas apapun, tetap pembahasan utamanya adalah fikih. Ya, tetap pembahasan utamanya adalah fikih. Oke, kita skip sebentar karena sudah masuk waktu azan isya. Baik, kita lanjutkan. Ada 7:30 ini, 15 menit. Wa la yabla ala tuli zamani izzuhu, dan tidak akan pudar kemuliaannya sepanjang zaman. Kalau kita sebut nama para fuqaha, para ulama, maka kemuliaan mereka itu akan senantiasa nampak. Dan kita tidak bisa membayangkan orang yang disebut jutaan orang sedunia ini dalam hal kemanfaatannya, kecuali pasti di akhirat dia akan mendapatkan buah dari kemanfaatannya tersebut. Kita sebut misalnya muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, yang dari anak-anak sekolah dasar sampai mungkin yang di pengajian atau kajian ibu-ibu ada yang membahas tentang Arba'in An-Nawawiyah. Itu ibaratnya Imam Nawawi hanya, ya kalau bahasa kita, hanya mengumpulkan 40 hadis Rasulullah SAW. Tapi kan mengumpulkannya zaman dulu beda dengan model pengumpulan zaman sekarang, Pak. Kita sekarang nggak perlu nunggu berbulan bertahun-tahun mengumpulkan 100 hadis, tinggal buka Google, klik, muncul langsung kita cetak, di print atau dicetak buku langsung bisa, Pak. Tapi pasti barokahnya ini beda dengan Imam Nawawi yang hanya ibaratnya mengumpulkan 40 hadis. Maka sampai hari ini beliau namanya masih disebut-sebut. Dan bukan Indonesia saja, saat dunia. Ketika kita bahas yang lebih berat lagi, Riyadhus Shalihin, yang juga dikarang oleh beliau, itu dari zaman dahulu sampai hari ini, dan insya Allah sampai ke depannya Riyadhus Shalihin akan terus dibahas orang di kajian-kajian. Dengan kita bahas Al-Asbah wal Maudha'ir Imam Jalaluddin As-Suyuti, pasti nama beliau Imam As-Suyuti juga kita sebut, kita doakan. Dan para ulama fikih terdahulu tersebut namanya dimuliakan orang walaupun sudah tidak lagi bersama kita. Ini orang yang disebut dengan istilah apa? Manusia apa? Gajah mati meninggalkan gading.
harimau mati meninggalkan belangnya, dan manusia mati meninggalkan namanya. Nah, siapa nanti kira-kira yang nama kita itu akan disebut orang-orang setelah kita meninggal dunia? Misalnya Imam Sugeng Al-Langfungi gitu kan, yang menulis kitab apa gitu kan, nanti kitabnya dipakai, dibaca orang, luar biasa ya. Jadi tidak akan dia hilang atau pudar kemuliaannya sepanjang zaman. Ahlu qiyamuddini wa qiyamuhu, begitu pula para ahlinya, para pakarnya adalah pilar-pilarnya agama, dan mereka yang menegakkan agama. Jadi para ulama, para fuqaha itu yang menegakkan agama, dan mereka sungguh-sungguh akan itu. Kita ini hari ini tinggal melanjutkan estafet mereka. Itu saja kita kadang tidak sungguh-sungguh. Mereka itu mengumpulkan hadis demi hadis, pergi ke Baghdad, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, Madinah, harus lewat padang pasir yang sangat tandus, yang sangat panas. Tidak ketemu nanti Alfamart, Indomaret, nggak ada. Udah dikumpulin, kita tinggal baca. Kadang bacanya aja kita selalu mengatakan tidak sempat waktu. Atau yang sempat kemudian mengatakan tidak cukup ilmu untuk membaca dan menguasainya. Itu PR besar. Maka saya selalu kalau bertemu dengan para orang tua, kalau kita ini meninggal dunia kan ada sedekah jariah yang coba untuk kita tinggalkan, yang pahalanya terus mengalir kepada kita, Pak. Padahal kita tahu idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Kalau mati ada anak keturunan Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Dan sedekah jariah itu cuma salah satunya. Dan itu saja ibaratnya butuh modal. Mungkin kita punya tanah yang diwakafkan, gedung yang diwakafkan, ini Pak. Nah, kita bisa itu dapat 3-tiganya sekaligus. Tidak ada waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan, ada ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, tambah sedekah jariah. Kalau apa? Kalau kita bisa mewakafkan bukan benda, bukan tanah, bukan bangunan, melainkan mewakafkan salah satu saja Pak dari anak kita. Ini pesan saya ini. Kalau saya ketemu orang tua, ayah, bunda, itu saya pesankan ini. Satu saja di antara anak-anak kita. Kalau anak kita cuma satu, satu itu cuma satu, oke. Tapi kalau ada 2, 3, salah satunya diwakafkan, Pak, benar. Jangan ngomong sekarang ya di pondok pesantren, di pesantren kan suruh dia menguasai bahasa Arab, suruh dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Nanti ini anak ini pasti dapat ketiga-tiganya yang mengalirkan pahala kepada kita sampai kita mati. Satu sisi dia jadi anak yang soleh, namanya anak pinter, anak cerdas, hafal Quran, pasti jadi anak yang soleh insya Allah. Ilmunya bermanfaat, mengalir kepada kita juga, karena kita yang ngongkosin dia. Dan dia juga jadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kan ada yang sifatnya menetap, diam, ada yang bergerak. Mobil saja kita jadikan wakaf bergerak, itu bisa dia memberikan kemanfaatan, kan? Disebut dengan wakaf bergerak. Manusia yang di dalamnya ada ilmu, ada iman, ada pengetahuan, ketika dia ngajar ke sana jadi ustadz di sini, jadi ustadzah di sana, kita bayangin dia jadi sedekah jariah kita, jadi ilmu yang bermanfaat, jadi anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Paket komplit lah. Kenapa? Karena kalau kita sekarang kan kita harus kasar, jadi berarti kelewat. Nah, lama-lama anak kita Pak, kita didik itu kita cetak, ini memang sengaja kita ciptakan dia.
Ya, tuh, jadi penerusnya ini. Jadi penerus Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa bihim intilaquhu wa intidamuhu, karena ahli fiqih ini dengan usahanya membuat agama menjadi teratur dan terorganisir. Jadi orang jadi tidak sembarangan menyampaikan fatwa. Karena di akhir zaman kata Rasulullah, banyak yang menyampaikan fatwa tanpa ilmu, akhirnya dallu wa adallu. Jadi dia tersesat dan menyesatkan orang banyak. Ya. Tapi memang sekarang jadi tuntutan, Pak. Sekarang seorang ulama yang mungkin baru belajar, tahap belajar, kadang kalau ditanya itu yang nanya harus langsung dapat jawabannya. Padahal ulama terdahulu itu kalau ditanya bisa saja dia mengatakan ma'adri. Selama beberapa pertanyaan seperti Imam Malik ditanya 40 pertanyaan dia nyebut ma'adri, saya nggak tahu. Tapi kalau sekarang kita ditanya, misalnya di pengajian, ibu-ibu, apa ini hukumnya? Karena saya sebenarnya malah mau mikir, mau jawab apa tadi. Terus saya sampaikan beberapa pendapat. Biasanya kemudian ibunya langsung bilang, kalau Ustadz yang mana? Padahal nggak bisa mudah itu. Kita mengatakan kalau Ustadz yang mana mengambil pendapatnya. Kita ini semuanya muqallid, bukan orang mustahil, itu bukan. Ya artinya ada pendapat-pendapat yang kita persilahkan orang untuk memilihnya daripada kita mencoba menjadi satu pilihan saja. Yang mempercepat, warasatul anbiya, mereka itulah para fuqaha, pewarisnya para nabi. Sebutkan nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewarisnya para nabi. Wa bihim yustada'u fid dahma, dan mereka itu kelak menjadi pemberi cahaya terang di kegelapan. Wa yustaghafu fis sida'i war raha, dan mereka akan dimintai pertolongannya di waktu yang sempit maupun di waktu yang lapang. Ya, kadang nggak lagi kepepet, nanya ustadz, nanya ulama. Ya, apalagi kalau lagi kepepet. Dari kami baca di depan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Memang kita ini diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Ya, jangan menduga-duga atau menyimpulkan sendiri, Pak. Ya, karena itu tidak berlaku pada diri kita yang masih minim ilmu. Kita mengembalikan kepada yang lebih tahu. Wa yuhdadatihim kan ujumis sama, dan mereka akan memberikan petunjuk seperti bintang-bintang yang ada di langit. Seperti dia, bintang yang memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di perjalanan. Wa ilayhim al-mafja'u fil akhirati wad dunya, dan kepada mereka lah kita mencari jalan keluar baik di akhirat maupun dunia. Jadi kalau ada persoalan di dunia, ya tanya kepada ulama, apalagi persoalan akhirat. Jadi kalau kita misalnya mau bisnis apa, boleh tanya, Ustadz ini kira-kira ini boleh apa enggak? Ini termasuk nanti ada ribanya apa enggak? Melanggar syariat enggak? Gitu kan? Kalau orang nanti mau nyoblos, mau nyalon, nanya, tapi biasanya nggak nanya. Mintanya enggak doa, maka doain ya. Itu ini yang repot. Harusnya dia nanya, saya ini menjadi wakil rakyat ini boleh apa enggak? Jadi dijawabnya enggak boleh. Wal marji'u fit tadrisi wal futyah, dan mereka menjadi rujukan
saat pembelajaran dan pemberian fatwa. Jadi sekali lagi kami sampaikan, tidak boleh sembarang kita menyampaikan jawaban atau fatwa kalau belum belajar, kalau belum menguasai, kalau belum memahami usul agama dengan baik. Walahum al-maqamul murtafi'u ala zuhratil ulya, dan mereka itu telah akan memiliki apa? Kedudukan yang tinggi, melebihi bintang yang tinggi. Ya. Jadi mereka kelak di dunia ya maupun di akhirat mereka itu memiliki maqam yang tinggi. Jadi para ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun mereka juga mendapatkan cobaannya dari para pemimpin mereka pada masa itu, tapi secara umum mereka itu dihargai, dihormati. Imam Syafi'i misalnya setiap bulannya mendapatkan gaji dari khalifah ketika itu, disebutkan gajinya sebanyak 40.000 dinar, Pak. 40.000 dinar. Satu dinar itu beratnya adalah 4,26 gram. 4 gram, Pak. 1 gram sekarang berapa, Pak? 2,7 juta. Ya dulu juga walaupun mungkin nggak sebesar nilainya nominalnya rupiah sekarang, ya dulu ya banyak itu. Jadi dari Imam Syafi'i tahu cuma belajar dan mengajar, gajinya udah dicukupi sama negara. Tapi yang namanya ulama tidak mempergunakan gajinya untuk dirinya dan memperkaya keluarganya. Ya habis dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Kalau muridnya dari jauh nggak punya ongkos pulang, dikasih duitnya itu. Kan fakir miskin orang yang membutuhkan diberikan dari hartanya sampai pulang ke rumah tidak membawa apa. Wahul al-muluk, bahkan mereka itu layaknya raja-raja. La bal al-muluku tahta aqdamihim, tidak melainkan raja-raja berada di bawah kaki mereka. Nah ini Pak, al-ulama itu harusnya berada di atas pejabat negara. Kalau ada ulama kok malah datang dan menjilat tangan pejabat, nah ini yang jadi masalah. Ulama itu harusnya di atas umara. Bahkan dulu memang para umara itu meminta fatwa atau bertanya kepada ulama. Tapi kalau sekarang kebanyakan kebalik, ulama yang mendekat kepada umaroknya, meminta restu bahkan kepada umaroknya. Bukan berarti tidak boleh ya, beberapa ulama itu malah sengaja datang kepada umarok, para pemimpinnya untuk menasihati secara langsung. Ya, memang itu yang dilakukan karena mereka itu secara fungsi dan maqam lebih tinggi daripada para raja. Ya, Khalifah dinasti Abbasiyah Harun ar-Rasyid ya, itu ketika punya masalah dia bertanya kepada para ulama yang ada di zamannya dan dia merendahkan diri di hadapan mereka. Ini pejabat terdahulu ya. Kalau pejabat sekarang ya semoga tetap menghormati ulama, tapi dalam batasan bukan hanya untuk mengambil suara pengikutnya. Wa fi tasarrufi aqwalihim wa aqlamihim, dan dari keberkahan atau keutamaan apa yang bisa disampaikan melalui qaulnya, perkataannya maupun dari penanya. Jadi bahkan para raja itu ketika akan mengambil sebuah kebijakan meminta pendapat dari para ulama terlebih dahulu dan kemudian mereka tunduk kepada para ulama ya, kecuali memang para ulama yang ketemu zaman fitnah. Imam Malik pernah masuk penjara, Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah masuk penjara, Imam Ibnu Taimiyah juga pernah masuk penjara.
Ya, karena tantangannya tentang kondisinya terkena fitnah pada masa itu. Wa humul ladzina idza iltahamatul harbu arzal imanu ila a'lamihim. Dan mereka ini kalau terjadi pertempuran peperangan, maka orang-orang akan mendekat untuk mencari kekuatan, ya, di bawah panji-panji bendera yang di bawah, ya. Jadi ketika misalnya mau peperangan, orang-orang mendekat supaya mendapatkan suntikan rohani dan semangat berjuang. Dan para ulama dulu di setiap zaman mereka mengorbankan semangat juangnya. Nah, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU, yang mengobarkan resolusi jihad, ya kan, untuk melawan para penjajah. Seperti itulah para ulama itu mengorbankan semangat juang melawan penjajahan atau orang yang zalim. Wa humul qaumu kullul qaumi. Wah, ini bahasa yang indah nih. Dan mereka adalah pemimpin di atasnya pemimpin atau orang-orang mulia. Jadi kaum kan pasti ada yang mempokoi atau yang ada di atasnya. Nah, itulah pemimpin dari suatu kaum adalah mereka ini. Idza iftahara kullu qabilin bi aqwamihim. Kalau setiap kabilah itu ingin membanggakan kaumnya, maka tidak pernah melepaskan dari membanggakan para ulamanya. Sampai sekarang misalnya orang yang pantang tuh Tajikistan, Uzbekistan itu mengangkat imam muslim misalnya, karena dia daerah sana, daerah Naisaburi, ya, imam muslim itu kan dari daerah Naisaburi, ya, Uzbekistan atau Kazakhstan itu, ya. Itu ketika disebutkan ulama mereka punya kebanggaan, ya, walaupun daerah itu sampai sekarang ini masih Islamnya itu tidak kuat, ya, Islam mayoritasnya, tetapi dia mengecilkan nilai keislaman. Kalau orang Arab juga pastilah memuliakan para ulama mereka sampai hari ini. Kemudian disitir sebuah syair ini dari Hasan bin Thabit, ya. Biyadul wujuhi karimatul ahsabuhum sunnul unufi minat torazil awal. Mereka itu berwajah putih, ya, wajahnya putih dan mulia keturunannya. Kemudian mancung hidungnya. Itulah model dari generasi awal. Jadi orang-orang terdahulu itu mulia, seakan-akan ilmunya menjadi sebab kemuliaan fisiknya juga. Jadi kalau, ya, karena fisiknya kemudian seakan-akan dia jadi orang mulia, tidak. Tapi sungguhnya yang membuat mulia adalah ilmu. Amin. Misalnya nih, ada ustadz di sini, Ustadz Gofar lah, ya. Ustadz ini kan Ustadz Gofar. Ustadz Gofar itu kan dia emang ganteng kan. Tapi orang melihat Ustadz Gofar ini kan dari ilmu yang dia miliki, baru melihat fisiknya. Wah, udah pinter, ganteng lah, gitu kan lah, ya. Tapi kalau orang cuma ganteng tok, ini nanti suatu ketika orang akan melihatnya itu malah jadi kekurangannya. Ternyata cuma ganteng doang, tapi ya, gitu kan. Ini kan malah jadi berbuatnya kerendahan. Tapi kalau dengan ilmu amit, wajah yang biasa-biasa saja akan nampak begitu menarik. Makanya nanti untuk ini calon-calon ustadz ini, jadi nggak usah takut kalau melihat ke wajah, ke cermin. Waduh, wajah gue elek apa iso ketemu cewek saya ngayu, dapat jodoh yang cantik. Jangan takut. Yang penting kamu berilmu dulu, punya ilmu yang tinggi, nanti Allah akan mendatangkan jodoh yang luar biasa. Kalau soal wajah itu penting orang tua sekarang, ya, nih para calon mertua itu nyarinya apa? Yang penting anaknya itu agamanya kuat, dengan soleh, pintar ngajinya, ini udah cukup, ya. Mau ibunda pesek,
kulitnya gelap, nggak kehitung sekarang ini. Anak udah ustad mesti payu, udah ustad mesti payu, bisa nambah nih. Oh itu aja, tapi kalau ustad itu cuma satu ya istrinya ya. Kalau udah nambah jadi berubah bukan ustad lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf bila berpanjang kalam lebih dari waktunya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan mendorong kita untuk semangat mengaji kembali, karena yang kita pelajari itu ternyata masih amat sedikit sekali. Qul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.